Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan materi Pak Farid. Audio Jungle. Pada kesempatan kali ini Pak Farid akan menyampaikan materi lanjutan dari pertemuan yang pertama minggu yang lalu terkait tentang akuntansi dasar. Sebelum kita mulai pertemuan kali ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai sampai diakhiri. Audio Jungle. Oke, jadi anak-anak yang sedang di rumah, yang sedang mengadakan online dan daring, ya. Jadi pertemuan kali ini, yang kedua ini, Bapak akan menyampaikan tentang hal itu akuntansi dasar, lanjutan dari yang pertama. Setelah adik pada minggu yang lalu sudah memahami mengenai akuntansi itu apa, nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih memahami tentang akuntansi di SMK, khususnya di perusahaan, ya. Biar nanti kita lebih fokus, mungkin adik perlu diketahui untuk kompetensi dasar di pertemuan yang kedua ini adalah memahami jenis-jenis profesi akuntansi atau bidang-bidang spesialisasi akuntansi dan juga pentingnya etika profesi di profesi akuntansi. Oke, untuk indikatornya yang harus kita capai untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, adik harus bisa memahami mengenai jenis profesi akuntansi. Yang berikutnya adalah adik harus bisa menjelaskan bidang spesialisasi di akuntansi. Dan ketiga adalah adik harus memahami mengenai etika profesi akuntansi, khususnya di masyarakat sekitar. Oke, kita masuk ke pemahaman indikator yang pertama. Jenis-jenis profesi akuntansi. Di akuntansi itu ada beberapa pembagian mengenai profesinya. Profesi ini nanti akan dikelompokkan untuk beberapa bidang. Oke, yang pertama adalah mengenai akuntan publik. Apa itu akuntan publik? Adalah akuntan independen yang menyediakan jasa untuk pihak yang membutuhkan dengan izin dari Departemen Keuangan atau Ditjen Keuangan, dengan jasa yang diberikan berupa jasa pemeriksaan atau auditing, ya kan? Atau mengedit yang nantinya informasinya bisa digunakan oleh investor, kreditur, dan pihak luar. Itu adalah akuntan publik. Yang berikutnya ada namanya akuntan pajak. Apa itu akuntan pajak? Akuntan pajak adalah satu profesi di akuntansi khususnya di bidang jasa perpajakan atau tax service. Yaitu jasa akuntan publik yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat ketika ingin melaporkan penghasilan atau pendapatannya. Biasanya ini letaknya di Direktorat Perpajakan, ya. Itu adalah akuntan pajak. Yang ketiga ada namanya kantor jasa akuntan. Ini adalah satu profesi yang banyak kita temui di lingkungan kita atau di masyarakat, karena bergerak di bidang konsultasi manajemen, tapi fokusnya adalah di accounting atau di keuangannya. Biasanya memberikan jasa untuk penghitungan keuangan, baik itu perusahaan jasa atau dagang. Itu adalah kantor jasa akuntan. Profesi yang berikutnya adalah namanya akuntan perusahaan. Apa itu akuntan perusahaan? Akuntan perusahaan adalah yang bekerja di sebuah atau menjadi bagian dari perusahaan. Biasanya dia tugasnya atau jobnya itu adalah untuk menghitung sistem akuntansi, baik itu akuntansi biaya, anggaran, atau uang yang masuk atau keluar di dalam satu perusahaan. Biasanya ini sangat diperlukan oleh setiap perusahaan. Angkutan berikutnya adalah angkutan pemerintahan. Angkutan pemerintahan ini adalah angkutan yang bekerja di lembaga pemerintahan, bisa mungkin di daerah seperti desa, kecamatan, atau mungkin pemerintahan di beberapa dinas itu juga membutuhkan akuntan. Untuk apa? Untuk melaporkan dan menghitung sistem akuntansi. Yang berikutnya adalah angkutan pendidik. Nah, ini seperti Pak Farid ini, ya. Jadi angkutan pendidik adalah angkutan atau profesi yang memberikan pelatihan atau pendidikan mengenai akuntansi kepada mungkin para siswanya seperti Pak Farid, atau mungkin juga memberikan pemahaman mengenai keuangan. Pokoknya setiap profesi yang memberikan informasi atau pengetahuan tentang akuntansi itu namanya akuntan pendidik. Yang berikutnya adalah teknisi akuntansi. Adalah akuntansi yang membantu akuntan. Jadi pihak-pihak yang membantu dalam
profesi akuntansi itu namanya adalah teknisi akuntansi. Itu adalah tentang profesi akuntansi. Nah, saya berharap tentang profesi akuntansi silakan dipahami. Kalau memang nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, yang berikutnya setelah kita memahami mengenai profesi akuntansi, Anda harus juga memahami mengenai spesialisasi akuntansi. Nah, spesialisasi akuntansi itu ada beberapa. Yang pertama adalah financial accounting atau akuntansi keuangan. Apa itu financial accounting? Adalah suatu spesialisasi akuntansi yang mengolah data keuangan. Jadi laporan keuangan baik itu internal maupun eksternal. Digunakan untuk siapa? Untuk mungkin pimpinan perusahaan atau kepala bagian atau investor, ya, untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah cost accounting. Cost accounting itu apa? Adalah akuntansi biaya. Adalah untuk menyiapkan data transaksi atau mungkin menyiapkan laporan keuangan untuk pengambilan harga pokok produksi. Ini biasanya digunakan di perusahaan atau manufaktur. Nanti kita bahas di kelas juga, ya. Yang berikutnya ada akuntansi perpajakan, tax accounting. Adalah salah satu bidang spesial akuntansi hanya berfokus dalam penghitungan pajak. Biasanya di Direktorat Perpajakan Nasional, bisa saja, ya. Yang keempat ada namanya budgeting accounting atau akuntansi anggaran. Apa itu? Adalah bidang spesial akuntansi di mana untuk menentukan anggaran periode dari masa yang sekarang, masa yang lalu atau masa yang akan datang. Untuk apa? Untuk pengambilan keputusan apakah sebaiknya ada perubahan atau mungkin perbaikan. Yang berikutnya adalah auditing atau akuntansi pemeriksaan. Adalah berfungsi untuk pemeriksaan data akuntansi terutama dalam kebenaran catatan bukti. Itu adalah bidang spesialisasi akuntansi. Bidang spesialisasi akuntansi yang berikutnya lagi itu adalah adanya akuntansi pemerintahan atau government accounting. Adalah bidang akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan pemerintahan. Nah, yang berikutnya adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Adalah bidang akuntansi yang menyediakan informasi keuangan kepada pihak manajemen guna kebijakan masa depan. Biasanya berhubungan dengan kebijakan dan program. Yang berikutnya adalah accounting system atau sistem akuntansi, di mana bidang akuntansi yang menentukan prosedur dan pengendalian data keuangan. Nah, yang berikutnya ada akuntansi internasional berkaitan dengan pelaporan persoalan akuntansi kepada pihak para investor dari luar negeri terkait tentang transaksi internasional. Dan terakhir adalah akuntansi sektor publik, adalah bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi pada organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya berhubungan dengan keuangan lainnya. Itu adalah bidang spesialisasi akuntansi. Profesi bidang spesialisasi akuntansi itu semua akan lebih lengkap dengan adanya etika profesi di akuntansi. Etika profesi di akuntansi itu terbagi beberapa. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Artinya dalam melaksanakan profesional bekerja harus mempunyai sifat tanggung jawab, sifat tanggung jawab baik tanggung jawab waktu dan sebagainya. Berikutnya adalah adanya kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka melayani publik atau berkewajiban untuk bertindak semuanya untuk kepentingan bersama. Yang ketiga adalah integritas, untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Karena dengan adanya integritas, setiap profesi di akuntansi akan punya ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengembangkan setiap program di perusahaannya. Yang berikutnya adalah objektivitas. Anggota harus membuka objektivitas dan bebas menentukan kepentingan baik itu pribadi, kepentingan masyarakat, semuanya hanya untuk mengembangkan usaha. Etika profesi yang berikutnya adalah dengan kompetensi dan kehati-hatian. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian. Artinya apa? Semuanya harus terarah dan terkontrol. Makanya perlu adanya kepala bagian, itu adalah untuk menjaga sistem untuk selalu penuh dengan kehati-hatian. Yang berikutnya adalah kerahasiaan, karena setiap profesi yang kita tempuh, kita lakoni harus ada kerahasiaan, baik itu kerahasiaan perusahaan maupun pribadi. Yang berikutnya adalah perilaku profesional. Setiap anggota harus konsisten dengan reputasi profesi yang baik, karena itu dapat meningkatkan kinerja kita. Yang berikutnya
Intinya adalah standar teknis setiap anggota harus melaksanakan jadwal operasionalnya sesuai dengan standar teknis dan profes. Nah, itu adalah etika profesi anggur. Oke adik-adik, demikian video tentang pertemuan yang kedua terkait tentang jenis dan bidang dan etika profesi akuntansi. Gua berharap ada di rumah bisa memahaminya. Apabila mungkin belum paham, bisa diputar kembali videonya, atau mungkin masih belum paham, silakan bisa ketik pertanyaan Anda di kolom komentar atau bisa menghubungi Pak Farid di nomor WA. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.